Yang kami hormati Ketua IKPM Cabang Yogyakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Asatidz wal Ustadzah serta para alumni dan wali santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di pagi hari yang insya Allah diberkahinya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada cahaya kebenaran Islam dan menyatukan kita dalam ukhuwah al-Islamiyah. Dalam pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami berdiri di sini sebagai pembawa acara mempersembahkan silaturahmi dan halal bihalal IKPM Cabang Yogyakarta bersama Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Jumat 27 Mei 2022 yang bertepatan dengan 26 Syawal 1443 Hijriah. Memasuki acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Kanzawal Hamasyahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Acara yang kedua, pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne of Pondokku yang akan dipimpin oleh saudari Inas Az-Zahra. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 jatuh pada hitungan keempat, dimulai suaranya.
dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang keempat, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Raudatus Salam kepada Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Wahidan Alwi. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-azizul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam ya'lu ala aidin nujum al-qamar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad khairul anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam, Bapak Ustadz Adrim Arya yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Adrim Arya yang saya muliakan bersama rombongan, Bapak-bapak para suyuh IKPM dan bapak-bapak wali-wali santri Gontor yang berasal dari Jogja, bapak-bapak, ibu, ustadz Raudatus Salam. Berbahagia sekali rasanya pada pagi ini dengan udara yang ceria. Maka kami sampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama kepada IKPM Jogja yang mengadakan kesempatan atas kehadiran rombongan dari Pondok Modern Gontor yang sedianya ada walimahan, tapi karena pagi hari kosong maka kemudian adanya acara hari ini. Kami betul-betul mendapatkan sampul yang luar biasa. Selanjutnya ahlan wa sahlan kepada tamu agung dari Gontor bersama rombongan dan juga bapak-bapak sekalian. Acara hari ini adalah syawalan bersama mendapatkan nasihat dari pimpinan Pondok Modern Gontor. Maka saya selaku Sohibul Bait menyampaikan terima kasih dan juga sedikit akan kami perkenalkan Pondok Raudatus Salam dalam rangka nanti minta nasihat hal-hal yang mungkin kami lakukan, ada hal yang perlu mendapatkan teguran sesuai daripada khitoh Gontor, dan juga kepada wali-wali santri, karena kemarin dari rombongan Gontor juga datang ke Jogja, termasuk membuka pondok baru di Wates atau Kulon Progo. Mungkin di antara
para santri yang sekarang ini sedang belajar di Gontor dan didukung oleh wali santri, ada yang tertarik untuk mewujudkan 1000 Gontor. Maka uraian saya sedikit nanti sebagai bahan renungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya pondok ini dilahirkan oleh IKPM Jogja. Pada waktu itu yang menjadi pimpinan adalah Bapak Imam Mujiono. Berjalan, kemudian beliau berpikir untuk mendapatkan dukungan lebih baik untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Maka beliau bersama-sama anggota yayasan yang dibentuk pada waktu itu ada inisiatif untuk melakukan pendirian KBIH ATM. Akhirnya beliau menekuni itu sampai hari ini. Luar biasa para alumni yang kita derek ke Mekah dengan semboyan Khidmatul Hujjat Syarfan Lana, melayani tamu-tamunya Allah di Rahman, itu kehormatan bagi kami. Dan termasuk di sana duduk Pak Tri yang basis untuk melakukan bimbingan dan sebagainya KBH tersebut. Kemudian bersamaan dengan itu, karena untuk melayani bersama juga untuk membangun alumni-alumni untuk menjadi pendukung ini ditekuni oleh Bapak Imam, maka pimpinan yayasan diserahkan kepada Bapak Triyono Muhammad Hasan. Maka dengan itulah alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Perkembangan dari waktu ke waktu, kami semuanya bertekad untuk ittiba'an li Gontor, sehingga segala sesuatu para pembimbing-pembimbing baik itu dari Gontor maupun dari luar juga untuk kita bawa pada satu tujuan, mendirikan pondok ini adalah sesuai daripada apa yang dicita-citakan Gontor untuk 1000 Gontor. Kemudian untuk itu, alhamdulillah sejak awal kami selalu berpikir kader terus kita kirim ke Gontor, sehingga sudah ada kader ya, baik dari anak saya yang duduk di sebelah barat itu, kemudian itu juga sudah ada yang jadi ustazah di sini, kemudian sekarang ini dua cucu saya masih di Mantingan kelas 6, sehingga perkaderan untuk agar pondok ini terus menerus sesuai daripada hitam Gontor, kita selalu mengirimkan kader. Kemudian juga yang selain itu kita kirimkan kader yang sekarang memegang kurikulum yang luar biasa. Bapak-bapak sekalian, maka untuk memantapkan hal tersebut, tentu saja kita akan mengadakan ataupun pendaftaran muadalah tahun depan. Alhamdulillah, kecuali Bapak Kiai Zakir Maria, ini Pak Hasan ini sudah datang ke pondok ini 2 kali.
Yang pertama ketika akan tilik paspor itu. Yang kedua ketika di sini IKPM juga mengadakan musyawarah. Dan pada waktu itu alhamdulillah gedung yang sebelah sini pas kita mohon Pak Hasan untuk memberikan prasasti bahwa gedung ini ya, dengan prasasti kehadiran Bapak Hasan menandatangani, yang mana batu pertamanya adalah Bapak Profesor Dr. Jim Samsudin. Sehingga rasanya kami merasa sangat dekat dengan Gontor. Segala sesuatu kita kaitkan dengan Gontor. Maka untuk itu alhamdulillah kami di dalam menyelenggarakan pondok ini tidak lepas dari ujian Allah. Selama 10 tahun pondok ini kecil, tidak besar-besar, karena santrinya belum pernah 30 di bawah itu. 10 tahun saya renungkan, ternyata saya agak melanggar apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Syahab maupun Bapak Kiai Haji Imam Ghazali, bahwa kalau jadi pimpinan pondok itu harus tahu betul-betul denyut jantung santri. Sementara saya masih mendukung Pak Imam di dalam mengantarkan jamaah haji. Maka pada itu setelah saya diperingatkan oleh Allah di Madinah sakit, kemudian pulang, saya matur pada Pak Imam, saya tak lereng saja untuk menjadi pemimpin, menekuni pondok. Dari situlah alhamdulillah Allah memberikan anugerah dari waktu ke waktu, kemudian bisa kerjasama dengan Bapak Umar Budiarto untuk diadakan tahfidz di pondok ini. Dari situ kita tekuni dari waktu ke waktu, alhamdulillah begitu kita adakan tahfidz yang tadinya jemput bola, santri-santri dapat 1, dapat 2, dapat 1, dapat 2. Pada waktu itu datang dengan website kita 23 tambah 10 33, kemudian anak kita lama 15, sehingga pada saat itu kita dari suasana yang 10 tahun demikian, maka bangkitlah pada waktu itu kita katakan waktu fajar. Kemudian kita lapor ke Gontor, pada waktu itu kita ajak santri-santrinya lapor ke Gontor ke Pak Hasan. Maka kunjungan sekarang ini adalah sangat merupakan keanugeraan bagi saya, karena checking pondok yang dilapor itu sudah bagaimana. Alhamdulillah ada rombongan, ini merupakan kebesaran bagi kami. Untuk perjalanan itu alhamdulillah yang tadinya tanah ini 2.535 sekarang sudah menjadi 16.000. 8 di komplek, kemudian 6 di luar pondok. Maka kemudian santrinya alhamdulillah persyaratan adalah 120. Kemarin baru 115 belum berani mendaftarkan diri. Alhamdulillah yang daftar hari ini sudah sekitar 105. Kemudian yayasan dan alumni KBH Hajar Aswad sangat besar sekali dukungannya, dari gedung ke gedung, dari tanah ke tanah, mereka siap untuk amal jariah. Saya kira demikian apa yang perlu saya sampaikan. Maka untuk itu ada permohonan kami. Kami pertama mohon nasihat, kedua mohon didoakan agar semuanya yang saya sampaikan tadi bisa lancar, kemudian bisa istiqomah untuk terus menerus. Dan kalau kemarin ya
sudah awal waktu itu KMI, tetapi lewat SMP kelas 1, 2, 3. Kemudian besok insya Allah kita akan mengikuti apa yang digariskan oleh Gontor dengan KMI. Demikian kurang lebihnya, minta maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua IKPM Cabang Yogyakarta dilanjutkan dengan ikrar syawalan IKPM Gontor Cabang Yogyakarta kepada Al-Ustaz Muhammad Lutfi Yuniarto. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ustaz Kiai Al-Haj Akil Mariat. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatus Salam, Ustaz Kiai Al-Haj Muhammad Wahidan Alwi. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Triana ya. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Kiai Al-Haj Farid Sulistyo, Wakil Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor, Al-Ustaz Ahmad Suwarto, Ustadi Konsuli kata itu, Al-Ustaz Kiai Al-Haj Imam Mujiono, Ketua KBIH Hajar Aswad, penasihat IKPM dan mantan Ketua IKPM juga. Saya bersyukur sekali dan sangat berterima kasih pertama kepada Bapak Pimpinan yang sudah menyediakan waktunya untuk dapat menghadiri acara halal bihalal IKPM Gontor Cabang Yogyakarta. Yang kedua, terima kasih saya kepada Pondok Pesantren Raudhatus Salam yang telah memfasilitasi, menyediakan waktu dan tempatnya untuk diadakan acara halal bihalal IKPM Yogyakarta. Kemudian kepada adik-adik panitia mahasiswa Formagonta IKPM Yogyakarta, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga yang sudah bekerja keras siang malam untuk terlaksananya acara halal bihalal IKPM Yogyakarta. Perlu saya sampaikan bahwa yang hadir halal bihalal kali ini adalah satu anggota keluarga besar IKPM Yogyakarta dari angkatan 1965, Ustaz, alumni 1965. Beliau Bapak Wahidan, beliau ini paling senior untuk keluarga IKPM Yogyakarta. Jadi tadi ya, masih megang rekor paling senior tadi ya. Sampai tahun 2021 insya Allah hadir di sini juga. Kemudian yang kedua yang hadir di sini adalah Bapak Ibu Wali Santri yang kebetulan putra putrinya menjadi santri di Gontor. Oleh karenanya, pertama saya terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang sudah meluangkan waktunya untuk saya hadir. Saya berharap ini nanti Bapak Pimpinan satu memberi nasihat,
Kepada kita-kita ini yang sudah lama meninggalkan Gontor. Kebetulan saya angkatan 91, berarti sudah sekitar 31 tahun saya sudah lulus dari Gontor. Dan juga pesan dan nasihat untuk wali santri yang kebetulan putra-putrinya ada di Gontor. Rata-rata wali santri sekarang ini kurang begitu memahami posisi IKPM dan Konsulat Jogja, Konsulat Jogja dan IKPM Jogja, karena memang selama 2 tahun pandemi ini wali santri mungkin sampai hari ini ada yang belum pernah datang ke Gontor, ya karena pandemi. Ada yang belum pernah datang ke Gontor, akhirnya pemahaman tentang Gontor, tentang IKPM itu juga kurang. Ngertinya IKPM itu Gontor, Pak. Ada yang kemarin itu mau daftar Gontor itu lewat IKPM. Ustaz mau daftar, saya masuk Gontor. Nah, ya tugas IKPM memberi penjelasan, ya. Kita jelaskan bahwa ya mungkin bisa juga di Google websitenya IKPM Gontor, ya cuman seperti itu. Tapi pada prinsipnya alhamdulillah pandemi ini akhirnya mempererat silaturahmi antara IKPM dan wali santri. Kemudian ini ada satu titipan dari wali santri tadi sebelum saya naik, kira-kira sudah mulai dikunjungi kapan Ustaz? Gini apa Bu? Santri itu bisa dikunjungi mulai kapan, boh? Minggu ngarep, apa tahun ngarep, apa kapan? Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung dengar dari Bapak pimpinan. Ngerti nggih? Lah nek tekok aku nggih kula nggih sami mawon mboten napa-napa mboten ngertos. Ada wali santri ya kasus ya lucu juga. Karena IKPM itu ngertinya ya Gontor, terus kemudian Ustaz, bu anak saya itu tahun ini masuk Gontor. Ya terus piye? Ya Bu, kalau bisa anak saya di Gontor 1 Ustaz. Lah kowe iki ngertimu aku ki sapa? Ya saya jawab, lah wong anak saya saja di Kediri kok njaluke Gontor 1. Akhirnya saya jawabnya gitu kan. Ya lumrah wali santri memang 2 tahun ini tidak ada pengantaran santri nggih Bapak Ibu nggih. Biasanya kalau jenengan nganter ke Gontor itu tiap maghrib ada pengajian, ya bukan pengajian lah, pengajian wali santri gitu ya, yang ngisi Ustaz-Ustaz Masayikh tentang Gontor, tentang apa saja. Tapi 2 tahun ini memang tidak ada. Akhirnya mungkin informasi yang antum dapat, Bapak Ibu dapatkan itu hanya dari IKPM. Tidak panjang lebar saya sampaikan sambutan. Ini saya akan bacakan Ikrar Sawalan. Ikrar Sawalan itu nggak tahu, yang ada hanya di Jogja kira-kira saja. Ikrar Sawalan. Biasanya berekrar salaman, salam-salaman, tapi ini nanti nggak perlu salam-salaman Bapak Ibu ya. Cukup kita bacakan Ikrar Sawalan, ridho birido, kosong-kosong kembali. Ngerti nggih? Jadi antara IKPM dan wali santri ya serama ganjelan nggih. Nek kita kirim paketnya rada telat, ya ampun nesu-nesu biasa mawon. Ngerti nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan Ikrar Sawalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulla amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari yang suci ini beserta seluruh hadirin menghalalkan serta berlapang dada untuk memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf
baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Bersamaan dengan itu, pada hari ini beserta seluruh hadirin juga memberikan maaf secara ikhlas dan tulus, saling memaafkan dan kembali fitrah layaknya bayi yang baru dilahirkan di dunia. Semoga kegiatan baik yang terlaksana pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara utama, pesan dan nasihat yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan dilanjutkan dengan doa kepada Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Akrim Mariat, Diplom Art and Education. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa ketemu di tempat ini. Nama tempat ini adalah Raudhatus Salam, yang artinya sama dengan Darussalam. Kita dulu namanya menyebut Darussalam, tapi karena khawatirnya yang gontor, akhirnya kan menjadi Raudhatus Salam. Kira-kira begitu. Itu kira-kira ya, salah atau benar tidak tahu. Pokoknya kira-kira itu tidak pernah salah. Kira-kira. Pagi hari ini alhamdulillah saya melihat tempat ini sejak 74 tahun yang lalu sampai sekarang baru kali ini saya melihat ini. Karena saya dilahirkan di 74 tahun yang lalu dan belum pernah datang ke sini. Nah, saya sudah datang ke sini 2 kali, saya separuhnya aja. Sekarang ini 1 kali. Kalau sampai 2 kali berarti saya saingan dengan bahasa. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu, tapi berat sekali tugas saya hari ini. Pesan daripada Ketua IKPM tadi untuk menjelaskan tentang Gontor secara detail bagaimana berbagai macam hal yang harus ditanyakan. Nah, ini namanya khutbatul ars. Khutbatul ars itu kalau di Gontor dilaksanakan beberapa hari, 3 hari, 4 hari itu untuk ceramahnya, kemudian ada pakai tambahannya, ada lumba-lumba dan lain sebagainya, itu berhari-hari. Maka dari sini hanya beberapa menit saya kira tidak cukup untuk mengadakan perkenalan secara utuh tentang Pondok Modern Darussalam Gontor. Apalagi ada apelnya, dan nanti tidak ada apelnya. Apel jabatan hukum itu ya, apel juga. Kalau di pondok kan apelnya keluar pondok untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana kegiatan santri di Gontor. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pagi hari ini acara ini sebenarnya adalah acara tambahan. Jadi kalau ada tinju itu ada partai tambahan. Ini adalah partai tambahan karena acara sebenarnya yang benar-benar inti adalah qabil tukaharat wa tasbih jahatil mahmuri alan. Hanya itu nanti. Hanya acara-acara sebelumnya ini sekedar untuk menambah dan mengisi waktu supaya kita bisa lebih banyak bertukar pikiran, memberi informasi dan lain sebagainya. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya perlu memperkenalkan beberapa hal. Yang pertama, kita perlu memperkenalkan siapa yang datang ke sini dari Gontor. Yang kedua, perlu kita kenalkan apa Pondok Modern Gontor itu. Maka yang datang pada hari ini, saya Pak Wahidan. Sebenarnya saya memanggil Pak Wahidan itu Kang Mas Wahidan. Karena beliau tamat tahun 63, saya tahun 68. Jadi 8 kalau di mistik menjadi 3. 68 itu. Dihilangkan separuh menjadi 3. Kita Pak Wahidan tadi kalau menyebut saya itu Bapak itu sebenarnya tidak begitu pas. Karena tamatnya lebih dulu beliau. Dan beliau ini betul-betul sangat sehat saya lihat, sangat semangat saya lihat. Banyak hal yang dia lakukan.
untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Setelah dulu mengasuh KPIH Hajarul Aswad, dan sekarang sudah memfokuskan diri ke Raudatus Salam. Yang datang hari ini saya dan istri saya, tolong berdiri dengan istri saya. Ini istri saya, bukan istri pimpinan pondok. Sebab kalau ditinggikan seperti ini kemudian difoto seakan-akan saya makan mikrofon. Ya. Kenapa saya sebut ini istri saya? Karena kalau saya tidak jadi pimpinan pondok yang lain, maka dia menjadi istrinya pimpinan pondok yang lain itu. Kemudian yang datang ini juga Pak Farid Sulistyo, silakan berdiri. Nah, ini Pak Farid yang, ya Bu Farid silakan berdiri, Bu Farid Sulistyo. Nah, ini terima kasih, silakan duduk kembali. Pak Farid Sulistyo ini adalah Wakil Direktur Pondok Modern Darussalam Gontor. Wakil Direktur, Wakil Direktur di pimpinan di Gontor Pusat. Sebab di sana ada wakil direktur yang ada di cabang-cabang. Gontor tidak mempunyai cabang, tapi mempunyai kampus 1, kampus 2, kampus 3, dan seterusnya. Yang memimpin kampus itu namanya wakil pengasuh. Wakil pengasuh dibantu oleh wakil direktur. Karena direktur hanya satu di Pondok Modern Darussalam Gontor itu. Yang di tempat-tempat lain itu bukan direktur, tapi wakil direktur, bukan pengasuh, tapi wakil pengasuh. Ini Pak Farid Sulistyo, kemudian selanjutnya Pak Ahmad Soeharto, silahkan berdiri. Dan Pak Ahmad Soeharto silahkan berdiri. Ya, ini, ya silahkan. Ini memang jodoh yang serasi antara Pak Ahmad Soeharto. Serasi betul, karena di sini laki-laki, di situ perempuan. Pak Ahmad Soeharto ini dulu pernah menjadi wakil direktur Gontor Putri 1 di Malang. Tapi kemudian kita beri kesempatan karena beliau ini sedang menulis tesisnya untuk doktor, maka kita tarik ke Gontor untuk supaya bisa konsentrasi dan betul-betul memfokuskan diri di dalam menulis itu supaya segera selesai program dokternya. Kita harapkan doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan beliau dalam menulis itu bisa menulis dengan lancar. Kemudian yang saya bawa juga tapi dulu namanya Pak Imam Mujiono. Ya, ini orang Ponorogo. Kami kemudian moyok di Yogyakarta ini. Moyok itu berakal. Akarnya di sini banyak. Ini yang sekedar apa yang saya katakan. Dulu adalah ketua IKPM cabang Yogyakarta, lama yang menjadi. Ya ini bukan main. Menjadi ketua IKPM cabang Yogyakarta 8 periode. Ini melebihi Pak Soeharto. Pak Soeharto cuma 32 tahun kan, 8 periode. Bayangkan kalau satu periode itu 3 tahun atau 5 tahun, berapa kali? Berkali-kali lah begitu, dikalikan. Kemudian selanjutnya ini ketua IKPM cabang Jogja sekarang kita perlu kenalkan, harus kenalkan berarti taksilul hasil memperkenalkan sesuatu yang sudah kenal. Yang ada di sana, namanya itu Pak Suraji. Pak Suraji Badi silakan berdiri, Pak Suraji Badi, dan Bu Suraji silakan berdiri juga. Nah yang kita bawa dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ini Pak Suraji ini mempunyai peran yang sangat penting sekali di keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor, terutama mereka yang akan melaksanakan pernikahan. Ini adalah biro jodoh yang mengisi berbagai macam rumit peliknya pernikahannya Pak Suraji ini, sejak pelamarannya sampai akad nikahnya, sampai kepada resepsinya. Ini kita atur dari Gontor yang bertanggung jawab adalah Pak Suraji ini. Ya kadang-kadang menemui berbagai macam persoalan dan masalah ketika mengadakan walimah
di tempat-tempat selain di Gontor. Karena apa? Karena ada SOP-nya di Gontor itu bagaimana menjadi kader yang menjadi berkeluarga, bagaimana cara akad nikahnya, bagaimana resepsinya gitu. Kita mempunyai satu garis bahwa seluruhnya itu harus berdasar kepada kesederhanaan. Jadi kalau lamarannya juga di Gontor, tidak di tempat yang putri. Mengapa? Karena kader itu adalah sudah milik pondok, anak pondok, sudah menjadi anggota pondok yang tidak lagi menjadi anggota orang tuanya, tidak menjadi bagian daripada orang tuanya. Hanya hak waris yang masih ada, tapi hak yang lain sudah tidak ada. Ini Pak Surasi ini montang-manting sampai mantingan kemanapun juga mengurus masalah pernikahan itu. Jadi calon-calon kader atau kader-kader yang ingin nikah itu biasanya menghubungi kepada Pak Surasi ini untuk diproses bagaimana caranya dan seterusnya. Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini Pondok Gontor itu ya sama dengan yang ada di sini di Rodotus Salam. Tujuan utamanya adalah untuk amal jariah. Untuk amal jariah. Jadi bagaimana? Gontor itu dulu milik kiai. Kiainya pada waktu itu yang mewakafkan tanahnya ada 3 orang, yaitu Pak Sahal, Pak Kanani dengan Pak Zarkashi. 3 orang itulah yang mewakafkan tanahnya untuk keperluan amal jariah. Pondok waktu itu sudah memiliki tanah 1,7 hektar, sudah 16 hektar sawah, kemudian sudah mempunyai gedung 12, sudah mempunyai santri. Itulah yang diwakafkan kepada umat pada tahun 1958. Nah sekarang pimpinan pondok yang sekarang dan semua yang ada di Gontor sekarang, yang memimpin pondok di Gontor sekarang ini tidak boleh keluar dari wasiat wakif. Di antara wasiat wakif itu adalah supaya Gontor dijadikan amal jariah dan tempat beramal. Nah, karena tempat beramal, maka di Gontor tidak ada yang kerja, semuanya beramal. Tukang satu ya beramal, tukang sampah ya beramal, tukang batu ya beramal, guru ya beramal, tidak ada kerja. Nah bagaimana masa kesejahteraannya? Kesejahteraannya dipikirkan dan dilaksanakan dan direncanakan. Kesejahteraan keluarga itu tetap ada, kesejahteraan itu ada, tetapi tidak dalam bentuk gaji. Maka kita bebas daripada PGBS itu, peraturan gaji pegawai negeri sipil, itu bebas, kita tidak ada kaitan dengan itu. Semuanya untuk beramal. Kemudian selanjutnya pondok itu adalah juga untuk mengembangkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, agama dan umum. Maka di Gontor mungkin tidak seperti umumnya umum, karena umum membagi ilmunya ada 2, ilmu umum dan ilmu agama. Tapi kalau di Gontor semuanya ilmu agama, tidak ada ilmu umumnya. Kenapa? Karena ilmu umum yang umumnya dipakai itu dilahirkan itu adalah perintah agama. Satu contoh bahwa agama kita menyuruh untuk berpikir tentang langit, tentang bumi, tentang laut, tentang gunung, itu adalah perintah dari agama. Maka astronomi, vulkanologi, oceanografi itu semuanya adalah ilmu agama. Kita jadikan ilmu agama. Jadi ini adalah satu keyakinan yang kita yakini bahwa ilmu itu semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ini menjadi pekerjaan manusia untuk mencarinya, mencari ilmu itu. Maka di dalam agama Islam kita ada perintah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Cari terus ilmu itu, dicari. Maka para santri dan para pelajar di kelas tidak hanya di sini tidak hanya menerima ilmu. Di kelas jangan hanya mendengarkan guru dan selesai, tetapi mencari ilmu. Mencari ilmu itu yang mencari caranya bagaimana? Ada dengan penelitian, ada dengan menyelesaikan tugas, ada dengan bertanya dan lain sebagainya. Itu mencari ilmu. Sangat semangat sekali
Ustaz Wahidan ini mencari ilmu. Saya tahu ketika beliau berada di satu acara pertemuan pondok-pondok mu'adalah di Gontor, semuanya diam. Siapa yang berkomentar tidak ada, kecuali satu, Pak Wahidan waktu itu. Jadi ini perlu ditiru hal yang seperti ini bagi santri-santri yang ada di sini. Di negara-negara yang maju, untuk belajar itu tidak untuk menerima, tetapi untuk bertanya. Ada satu perlombaan dalam kelas itu, ini ada satu barang, namanya botol. Mereka masing-masing supaya tanya tentang botol ini. Kalau tidak anak cerdas, maka tidak akan bertanya banyak. Satu saja pertanyaannya, apa itu botol, ya selesai. Sudah selesai. Tapi kalau anaknya cerdas, apa itu botol, isinya apa? Air. Terbuat daripada plastik. Dari mana hasilnya? Itu ditanyakan terus, harganya berapa, siapa membeli. Itu banyak pertanyaan. Maka pertanyaan ini satu hal yang dipakai sarana untuk mencari ilmu. Bertanyalah, itu mencari ilmu. Sudah itu, jadi di Gontor seperti keadaannya seperti itu. Kemudian Gontor itu juga supaya mendirikan universitas Islam yang bermutu dan berarti. Itu dalam wasiat ini, wasiat wakaf yang dituangkan tahun 58, tertulis seperti itu. Maka sekarang ini di pondok kita memfokuskan diri di dalam membina universitas Islam yang berarti dan bermutu. Ini berarti dan bermutu itu berarti mempunyai arti di masyarakat. Bermutu itu kan kualitasnya bagus. Itu yang kita inginkan seperti itu. Jadi sejak tahun 63 ketika Ustaz Wahidan tamat dari Gontor, itu kira-kira sudah berdiri atau belum Pak Wahidan ini apa namanya perguruan tingginya? Perguruan tinggi PTD. Oh iya. Jadi kelahirannya PTD itu Pak Wahidan termasuk untuk menservis itu. Itulah jadi ya itu meladeni apa namanya dosen-dosen yang bermusyawarah mendirikan perguruan tinggi tahun 63. Nah, sejak tahun 63 sampai tahun 90-an itu namanya sampai 96 ya, itu belum ada universitasnya. Enggak, sampai 2014 itu baru muncul lahir Universitas Islam Darussalam. Namanya bukan Universitas Islam tapi UNIDA, Universitas Darussalam. Sekarang sudah lahir. Tapi problem yang perlu dihadapi adalah bagaimana menjadikan universitas itu bermutu dan berarti. Nah, terus kita berusaha terus untuk menjadikan bermutu dan berarti dengan berbagai macam cara. Di antaranya kita mencoba untuk membuat, bukan hanya mencoba, berusaha untuk membuka fakultas kedokteran. Ini tidak coba-coba, ini betul-betul kita laksanakan untuk membuat universitas itu mempunyai fakultas kedokteran. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi operasionalnya sudah akan kita laksanakan. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, itulah tujuan daripada pondok kita. Dan siapapun yang memimpin pondok itu tidak boleh keluar dari rel yang sudah digariskan, sudah diikrarkan. Tapi tadi yang ada ikrar adalah ikrar halal bihalal. Tapi di Gontor tahun 58 ikrar untuk menjadikan Gontor itu seperti apa. Itu seperti itu. Jadi di Gontor kemudian ada jiwa-jiwa yang harus dimiliki, harus ada moto yang diinginkan, harus ada jangka-jangka yang harus dicapai. Itu sudah dicanangkan sejak tahun 58 oleh para pendirinya. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, Gontor itu memang berbeda dengan yang lain, dan yang lain pun berbeda dengan Gontor. Semuanya itu berbeda daripada yang lain, itu sudah mesti. Cuma di Gontor ini perbedaannya adalah mengenai kiai. Kiai pimpinan pondok itu di Gontor dipilih 5 tahun sekali. Jadi bukan keturunan langsung, itu tidak, tapi dipilih 5 tahun sekali. Tapi masih tetap bisa dipilih. Dipilih sekali, pilih sekali, pilih sekali begitu. Seperti ketua IKPM Jogja ini. Sampai sekian kali itu pilih kembali gitu. Jadi karena masih dianggap mampu ya dipilih kembali gitu. Nah, Gontor ini setelah diwakafkan tahun 58, di dalam wakaf itu disebutkan supaya membuat akta notarial.
atau anoritarian itu adalah badan hukum yang berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum di Ngotor itu pada waktu itu dibentuklah tahun 59 YPPWPM, yaitu Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi karena sudah diwakafkan tahun 58, maka dibentuk yayasan yang menjaga pondok ini supaya berjalan terus, berkembang terus. YPPWPM itu. Nah, lama-kelamaan karena pondok ini besar, di pondok ini saya menganggap pondok Gontor itu besar. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain ya kecil. Ini besar dalam arti secara individu kita mengatakan itu besar karena mengurusi sekian kampus dan sekian santri. Nah, kalau yang mengurus hanya 1 orang atau 3 orang kiai saja sangat tidak mampu mengurusi semuanya. Maka oleh karena itu di situ ada badan yang mengurusi, lembaga-lembaga yang ikut mengurusi, mewakili dan membantu pimpinan pondok. Jadi ada 5 lembaga. Lembaga yang pertama adalah KMI. KMI itu Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah itu. KMI itu bukan koyok apa? Indonesia itu KMI, koyok mah Indonesia. Koyok KMI itu Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Itu diurus oleh direktur KMI. Kemudian KMI ini urusannya adalah urusan pendidikan di dalam kelas formal. Kemudian setelah itu ada yang ngurus lagi tentang pengasuhan, ke pengasuh. Pengasuh itu ngurus kegiatan santri di luar pondok, di luar kelas. Jadi kegiatan luar kelas itu diurus oleh pengasuh. Ada pramuka, ada organisasi santri, itu yang mengurus adalah pengasuh, termasuk dapur itu adalah pengasuh. Kemudian ada bagian yang lain lagi yang harus ditangani adalah IKPM. IKPM itu adalah Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor yang lahir tahun 49. Lahir 49. Lahirnya tepat di kota ini, yaitu di Ngasem, rumahnya Pak Dukon tahun itu. Itu lahirlah IKPM itu di sini. Maka tidak aneh kalau ketua IKPM cabang Jogja ini berkali-kali mendapat karena lahirnya juga di sini. Jadi itu IKPM. Nah, peran IKPM itu membantu pimpinan pondok mengorganisir para alumni. Ini para alumni itu diurus oleh IKPM ini. Sejarah bagaimana IKPM itu berdiri itu sebenarnya ada riwayatnya. Pada awal-awal dulu sebelum IKPM itu lahir, Pak Zarkasi sudah mempunyai satu angan-angan supaya alumni Gontor menjadi perekat umat. Perekat umat itu mempersatukan umat. Pada waktu itu, zaman waktu itu, antara Muhammadiyah dan NU itu tajam sekali. Jadi ada saling mengkafirkan dulu, saling tidak mau ketemu. Itu ya seperti itu yang terjadi. Ada cerita agak lucu sedikit keluarga saya itu yang NU-nya kuat sekali. Ketika ke Jogja, kemudian mampir di UAD. Di UAD situ diajak salat subuh. Tahu itu UAD Muhammadiyah, nggak mau dia. Itu fanatiknya selalu tinggi seperti itu. Nah, ini yang kita hilangkan, perlu kita hilangkan di sini. Jadi supaya menjadi perekat umat. Nah, pada tahun 49 itu Pak Zarkasi dan disertai oleh Pak Mokari dan Pak Ghazali itu ke Yogyakarta untuk mengikuti KMI. KMI itu bukan lagi Kuliatul Mu'allimin, tapi KMI itu adalah Kongres Muslimin Indonesia di sini. Nah, ketemulah para utusan KMI itu di Surabaya dengan peserta yang akan ke sini semuanya. Jadi yang akan ke Jogja itu berasal dari berbagai macam daerah dan berasal dari berbagai macam organisasi keislaman. Tetapi di situ kemudian menjadi satu karena sama-sama IKPM-nya, sama-sama alumninya. Di situlah kemudian Pak Mokari telepon, begini katanya Pak Zar, kalau seperti ini cita-cita Bapak akan segera tercapai. Cita-citanya apa? Mendamaikan umat, menyatukan umat, mengelem umat, menjadi lemnya umat. Gitu. Maka kemudian terjadilah IKPM itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini
kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja yang satu aliran, satu agama, yaitu agama Islam. Kita berkolaborasi di sana. Tapi apakah orang-orang yang non-muslim itu bisa masuk Gontor? Dulu banyak itu. Yang menamakan pondok modern itu ya orang-orang non-muslim itu sebenarnya. Ketika berkunjung ke Gontor, dia mengatakan, loh ini kok pondok dengan berbeda dengan yang lain. Maka kemudian disebut dengan pondok modern. Nah ini kemudian diterima oleh Gontor. Nah kemudian dari KPM itu, IKPM, kemudian UNIDA mengenai perguruan tingginya, saya kira 5 lembaga itu sudah selesai. Jadi semua kegiatan pondok itu diatur melewati lembaga-lembaga ini. Tidak boleh kiai langsung mengatur, tidak bisa. Harus ada melewati lembaga-lembaga itu. Kiai membuka toko, tokonya toko pondok. Kiai membuka setnya pondok. Tidak boleh mengaku ini buatan saya, ini urusan saya mengurus, tidak bisa. Ini kemudian diserahkan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Islam. Jadi ini yang ada di Gontor diatur sedemikian rupa itu. Itulah terjadi di Gontor. Kemudian apa bedanya antara IKPM dengan konsulat? Konsulat itu adalah bagian daripada organisasi pelajar. Untuk memudahkan anak itu berurusan dengan pondok, urusan pribadinya juga, waktu pulang atau waktu ibadah, maka di sana diorganisir oleh OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Mereka datang berurusan dengan itu, tetapi dia tidak pernah tidak kerjasama dengan IKPM. Terutama kemarin itu ketika ada perpulangan bersama karena ada pandemi itu. Dulu kan sulit untuk pulang itu, pulang nggak boleh, kemudian di sana harus begini, antigen dan lain sebagainya. Kemudian kita kerjasama dengan IKPM, maka di IKPM sempat itulah kemudian kerjasama dengan Pemda pemerintah daerah seperti Palembang, di Banjarmasin, Jakarta, juga begitu. Alumni kita KPM itu kerjasama dengan Pemda untuk memfasilitasi santri-santri kita yang akan datang maupun akan balik ke pondok. Itu ceritanya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian, kapan Gontor dibuka kembali? Ketua IKPM dikunjungi maksudnya. Ini sudah buka tapi belum dikunjungi. Jadi Ketua IKPM cabang Jogja ini mengatakan tidak tahu. Sama. Saya kalau ditanya nggak tahu. Pak Hasan tanya nggak tahu. Pak Ahmad ditanya nggak tahu. Kenapa? Karena ini melihat situasi dan kondisi. Jadi tidak dikunjunginya ini bukan karena kehendaknya pimpinan, tetapi kehendaknya keadaan dan situasi. Itulah. Itu yang ada di pondok. Kita akan bermusyawarah kapan nanti dibuka. Sebenarnya kemarin ini sudah banyak yang ingin membuka, akan diantar oleh wali murid, wali santri ke Gontor, tetapi nampaknya dalam masalah resikonya kita perlu hati-hati dulu. Resikonya itu bukan resiko penyakit saja, tetapi resikonya resiko yang berwujud digorengnya berita. Jadi Gontor membuka begitu digoreng itu, nanti bagaimana caranya nggak tahu, sehingga beritanya itu sangat berbeda sekali dengan wujudnya. Ini terjadi seperti itu. Untuk kehati-hatian, untuk lebih selamatnya, itu ya kita tinggalkan yang menjadikan masalah-masalah itu. Dan kita adakan lockdown di Gontor itu sampai sekarang. Tapi sekarang sudah agak longgar sedikit, tapi wali santri belum bisa ke sana. Kapan? Ya itu tadi nggak tahu. Tapi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, selama sekian tahun ini di dalam masa pandemi itu, anak-anak ini prestasinya meningkat, bukan hanya di Gontor saja, tetapi juga di kampus-kampus yang lain semuanya meningkat. Jadi kunjungan Bapak dan Ibu-ibu para wali santri itu mengganggu anak belajar. Begitu, nyatanya begitu loh. Jadi kami terima kasih tidak datang ke sana, artinya tidak mengganggu anaknya begitu. Baik itu. Jadi ini mungkin akan diberlakukan terus menerus.
Ya, Bapak kan ketawa untuk saya katakan begini, artinya setuju. Ini akan tidak tahu bagaimana nanti yang terbaik. Kita akan tetapkan, kita akan lakukan sesuatu yang terbaik untuk kita semua, yang terbaik untuk anak-anak Bapak semua, yang terbaik untuk pondok kita semuanya. Kita berusaha, ini istihadi. Kalau itu salah, maka kami yang menetapkan itu masih mempunyai pahala 1. Kalau itu benar, maka pahalanya menjadi 2. Jadi manis ada patah toa falahu ajrun wahid. Tapi kalau asobah lahu ajroni. Kalau salah dalam istihad itu masih punya 1 pahala. Kalau benar itu menjadi 2. Ada cerita agak lucu Bapak dan Ibu, orang yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu diutus untuk berdakwah ke Yaman oleh Rasulullah SAW. Sampai di Yaman sana ada peristiwa bagi dirinya yang membingungkan. Cara berwudu itu kan itu yang dibasuh muka, tangan, kaki dan seterusnya, bagian kepala seperti itu. Kemudian kalau mandi besar, mandi itu kan seluruh tubuh harus dibasahi. Sampai di Yaman sana dia janabah. Kemudian di situ sulit untuk mencari air. Jadi yang sulit air bukan hanya di Padang ya, di Yaman juga sulit air. Sangat sulitnya tidak mendapatkan air. Maka dia beristihad untuk tayamum. Tayamum untuk salat kan cuma tangan dan wajah yang dibasuh. Tapi karena ini untuk mandi besar, dia berusaha secara istihad gulung-gulung di pasir. Jadi wajahnya, kakinya semuanya dilumuri dengan pasir. Nah, tetapi setelah datang kepada Rasulullah dikatakan tidak begitu caranya. Tetapi amalan dia itu juga tidak ditolak karena istihadnya seperti itu. Habis itulah yang terjadi di pondok kita. Kita selalu berusaha untuk menjadi perekat umat. Nah, perekat umat itu kemudian kita sebutkan bahwa gontor di atas dan untuk semua golongan. Ada yang mengatakan, oh congkak benar gontor itu, maka di atas semua golongan. Ini kurang memahami, di atas dan untuk semua golongan. Di atas itu memang di atasnya, untuk itu di bawahnya. Jadi kita ini golongan ada yang menjadi gontor itu untuk semua golongan, dan di atas semua golongan. Karena apa? Di Gontor kadang-kadang ada golongan bakul jamu, masuk Gontor. Ini mau menguasai Gontor, di sana ada satu transaksi dengan jamu apa ya, jamu jago. Umpamanya begitu. Jamu jago itu yang paling kuat dan paling lama. Karena apa? Berdiri sejak 1912. Nah itu jago berdiri sejak lama itu 1912 sampai sekarang. Kan kuat sekali. Nah ini bukan untuk jamu itu. Ada juga kemarin itu dari bank itu ingin membuka ATM di Gontor dengan kompensasi 100 juta. Kita tolak itu karena ini akan menguasai kita. Partai apalagi, kita sama sekali tidak hubungan dengan partai politik karena partai politik itu sangat rentan dengan kerapuan ideologi kita. Kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai nilai, kalau sudah dicampur dengan politik akan menjadi bubrah dan rusak. Ini rusak kalau dicampuri politik. Sebenarnya politik harus dicampuri agama, bukan agama mencampuri politik. Politik harus dicampuri agama. Contohnya apa? Kampanye. Kampanye itu kalau sesuai dengan ajaran agama harus betul-betul yang jujur, harus betul-betul yang bermanfaat, harus betul-betul faktual. Tetapi selama ini yang dipakai oleh partai politik itu adalah bohong banget, banyak bohongnya karena dipolitisir begitu. Maka di dalam kampanye harus diatur dengan agama. Itu yang kita inginkan di Gontor. Kalau di sini berbeda tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Bagi partai politik ungkapan saya ini tentunya tidak menyenangkan. Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, kemudian apa yang dilakukan Gontor supaya kita tetap bersatu? Di antaranya adalah menghilangkan permasalahan khilafiyah. Permasalahan khilafiyah itu permasalahan yang tidak pernah bisa habis. Masalah tahlil, masalah kunut itu tidak habis, itu dibicarakan sampai kapan itu tidak akan berhasil. Karena masing-masing mempunyai data, masing-masing mempunyai dalil sehingga tidak bisa diketemukan. Padahal masalah-masalah itu adalah
masalah yang tidak terlalu prinsipil, tidak terlalu prinsip, tapi itu dipermasalahkan. Masalah baju dipermasalahkan, masalah organisasi dipermasalahkan. Itu yang kita tolak di Gontor. Maka di sana Gontor di atas dan untuk semua golongan. Untuk semua golongan, di atas dan untuk semua golongan. Maka pada para alumni semuanya di masyarakat ini kita harapkan perekat umat itu betul-betul bisa dilaksanakan. Jangan sampai menjadi pemecah belah umat. Nah, ketika zamannya Pak Hasyim Muzadi dengan Pak Din Samsudin, Pak Din Samsudin di Muhammadiyah, Pak Hasyim Muzadi di NU, itu menjadi rukun satu sama lain. Mengadakan pengajian sampai bawah-bawah itu diadakan bersama-sama. Ini adalah bagaimana kita merealisasikan perekat umat. Ada juga berbagai macam kejadian yang terjadi seperti di Magelang. Itu antara P3 dengan Golkar pada waktu itu sudah ancam-ancaman saling mengincin antara satu dengan yang lain, bahkan akan membakar rumah pada waktu itu. Tapi ketahuan di situ ada anak Gontor, yang satu ada anak Gontornya juga, sudah menjadi selesai permasalahan itu. Yang agak besar sekali adalah perundingan antara GAM Kerana Aceh Merdeka dengan RI ini. Itu kan tidak bisa ketemu antara RI dengan GAM, selalu perang terus, dan kan habis. Dan ini memang juga oleh negara-negara ketiga menginginkan perang itu tidak habis. Karena apa? Jualan senjata. Ini jual senjata ke sana, maka mudah menjadi laba. Nah ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhasil. Akhirnya pada tahun itu, saya lupa tahunnya, diundanglah perdamaian antara RI dengan GAM di Helsinki sana. Itu anak buah daripada Hasan Tiro di sana. Anak buah dari Hasan Tiro itu ada orang namanya Munawar Liza. Kemudian yang dari sini ada Samsul Ma'arif. Nah, Samsul Ma'arif itu orang Jogja juga, Solo. Itu juga alumni Gontor. Sampai di Helsinki pada pertemuan itu masih tegang. Tapi setelah tahu di sana ada alumni Gontor, Munawar Liza, di sini ada Samsul Ma'arif, sudah beres semuanya. Ini adalah untuk mempererat merekatkan umat. Kita menginginkan semua percekcokan perselisihan itu bisa diselesaikan dengan rundingan dan kebersamaan. Yang kita harapkan adalah seperti itu. Maka di Gontor juga selalu kita bina anak-anak itu supaya betul-betul bermasyarakat antara satu dengan yang lain. Maka anak-anak bapak-bapak ibu-ibu ini di Gontor tidak disatukan dalam satu ruangan. Yang dari Jogja satu ruangan, yang dari Semarang satu ruangan. Tidak. Mereka dicampur satu ruangan itu, dia hidup di situ bersama-sama dengan orang-orang atau anak-anak atau santri-santri dari luar daerah, tidak dari daerahnya sendiri. Itu yang terjadi dalam usaha kita. Kita berusaha di Gontor itu untuk selalu merekatkan juga antara guru dan pimpinan, antara guru dengan santrinya. Maka itu perlu ada pengetahuan bersama. Perlu ada mengetahui arahnya pondok kemana, pondok ini akan dibawa kemana, itu perlu diberitahukan, disosialisasikan. Maka kita mensosialisasikan Gontor kepada para guru, kepada para keluarga, itu setiap saat, setiap tahun sekali ada berbatu ares, kemudian ada setiap tahun sekali ada piknik bersama. Jadi semua guru-guru yang berkeluarga itu diadakan pertemuan bersama di tempat-tempat piknik, yaitu piknik site yang ada di di Bandung, di Semarang, di mana saja yang mungkin. Nah, ini yang sekarang agak kesulitan adalah untuk mencari hotel yang bisa menampung anggota, karena semua anggota itu tidak kurang dari 600 kemarin, 600 orang. Jadi membutuhkan sekian banyak kamar itu, maka mencari kamar yang ada di dalam satu hotel itu sudah. Apa pekerjaannya di situ? Kita undang yang dari luar Jawa, undangnya Jawa, di situ dipertemukan bersama, diperkenalkan. Karena guru yang ada di Gontor dengan guru yang ada di luar Jawa itu sering tidak sering ketemu, maka sering terjadi ketidaktahuan antara satu dengan yang lain. Itu tadi siapa? Itu tadi siapa? Di dalam hal itu maka kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama
entah itu lomba masak, entah itu lomba nyanyi bagi anak-anak, entah itu lomba masukkan keneker dalam bak botol, bagaimana banyak acaranya di sana. Ini untuk mempererat dan mempersatukan umat di situ, mempersatukan santri dan keluarga Gontor yang tidak di dalam satu tempat dan untuk satu aja, tapi dari berbagai macam cabang Gontor. Ini usaha yang kita lakukan setiap hari. Dan setiap bulan, setiap Kamis bertemu bersama itu guru-guru ya, untuk mensosialisasikan arah mana yang dituju oleh pondok. Jangan-jangan lupa. Maka istilah tajdidun niyah itu selalu ditumbuhkan, memperbaiki niatnya untuk apa? Kita laksanakan, kita usahakan. Itulah cara-cara kita di Gontor untuk menjadikan tujuan perkatuman itu tercapai. Kemudian masalah yang ada kaitannya dengan kegiatan kehidupan di pondok, semua itu dilakukan oleh santri yang mengumpulkan sampah dibawa ke TPS, bukan tempat pungutan suara, di tempat pengolahan sampah. Yang membawa ke sana ya santri. Santri itu digilir untuk membawa kendaraan sampah itu ke tempat sampah dan mengambil sampah dari rayon-rayon, itu santri. Yang menerima tamu ya santri, yang membuat menu santri ya santri. Jadi koperasi dapur setiap tahun itu, setiap pergantian pengurus di situ ada musyawarah kerja. Yang musyawarah kerja itu mencoba untuk membuat menunya apa yang harus disediakan, disiapkan pada setiap saatnya. Itu situ. Masalah masjid, masalah ngaji di masjid, masalah jadwal itu santri yang melaksanakan. Semua santri itu melaksanakan kehidupan di pondok. Maka bapak dan ibu-ibu kalau ke Gontor, jangan mengira bahwa di sana itu ada orang-orang yang profesional untuk mengurusi sesuatu. Gontor tidak punya sopir, kecuali sopir truk yang mengikuti bahasanya bangunan itu punya sopir. Tapi kalau sopir mobil kecil, nggak usah begini-begini, semuanya santri. Mereka itu adalah guru di Gontor yang nyetir seperti itu. Di Mantingan itu anak-anak putri nyopir bus juga. Ketika ada pelbagai arus itu nyopir bus itu disopir oleh perempuan. Jadi jangan dikira bahwa anak perempuan di Gontor itu tidak kreatif sekali. Malah kadang-kadang terlalu kreatif. Dan bagaimana itu? Pada waktu akan Qudhatul Aris kan ada masang baliho, masang sembarang itu. Dia penean dia itu ke sana itu, anak putri. Terus saya katakan begini, kamu itu lebih baik, lebih kuat, lebih perkasa, lebih mampu daripada ketua badan wakaf. Ada ketua badan wakafnya Pak Prawi, jalan terus sudah sulit. Dan anak-anak itu lebih kuat daripada dia. Ini ceritanya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengelola pondok itu dikelola oleh para santri sendiri. Maka kalau Bapak menjadi tamu di sana, jangan kemudian menganggap ini salah. Dan kesalahan itulah nanti kita sama-sama memikirkan bagaimana betulnya. Ini adalah untuk mendidik. Semuanya adalah untuk mendidik. Di Gontor itu semuanya untuk mendidik. Bagian listrik nggak ada kecuali dari santri juga. Bahkan air yang irigasi itu ya santri juga. Semuanya santri. Bahkan listrik yang masangi banyak lampu-lampu itu ya santri juga dari mereka juga. Inilah yang terjadi. Maka mengapa begitu? Untuk pendidikan. Jadi semua yang ada di pondok itu untuk pendidikan. Termasuk unit usaha untuk pendidikan. Di sana ada air minum santri itu, air minum masyarakat itu ya untuk pendidikan. Ada toko pelajar untuk pendidikan. Ada bahkan olahraga untuk pendidikan. Ada lagi pabrik roti, itu disebut pabrik tapi itu untuk pendidikan. Sebenarnya yang tidak besar, yang kecil aja untuk masak roti, membuat berbagai macam roti, itu sudah dikatakan pabrik roti. Itu ya untuk pendidikan. Maka di semua cabang kita yang ada di Indonesia ini diusahakan untuk membuat unit-unit usaha yang bisa dipakai untuk belajar anak membuat satu usaha. Ya memang kita tidak mengajar langsung, tapi kita mengajar secara tidak langsung. Ngomongnya begini, pada waktu kelas 6 akhir kelas 6 hampir tamat, itu ada acara
yang disebut dengan rihlah iktisadiyah, yaitu untuk piknik keluar daerah. Yang dilihat apa? Bukan tempat wisata, yang dilihat adalah unit usaha. Jadi unit usaha yang bagaimana? Industri perumahan, ada roti, ada jenang, ada dulu rokok juga, ada kecap juga, macam-macam. Nah, ini mereka disuruh ke sana untuk melihat lapangan apa nanti yang mungkin bisa dilakukan, yang mungkin bisa ditiru. Itulah cara kita mendidik anak, tidak langsung kita didikkan, tetapi kita perlu ada sarana yang begitu gampang saja dilihat. Pernah dulu ada usulan dari bagian peternakan, dari departemen peternakan, kepada Pak Azhar, Pak tolong ini anak-anak ini untuk diberi pelajaran memelihara ayam. Ayam waktu itu Pak Azhar ya mengatakan ya lain kali lah. Tapi setelah dia pulang, Azhar mengatakan, santri kalau hanya diajari memelihara ayam dan tidak diberi mental kuat untuk berdikari, maka nanti setelah pulang tidak memelihara ayam, tetapi mencuri ayam. Kenapa mencuri ayam? Santri datang itu tidak punya modal. Karena tidak punya modal, kemampuan dia hanya memelihara ayam, ya cari ayam. Carinya gimana kalau terpaksa yang curi ayam? Itu alasan kenapa tidak diajarkan langsung. Tapi yang sebenarnya kita ajarkan adalah mentalitas, militansi. Jadi militan di dalam itu berbuat. Nah, kita lihat Pak Wahidan di sini itu betul-betul militan, Dan tadi kan sudah dikatakan masa-masa ujian, masa-masa percobaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang sudah berbuah, mulai berbuah. Ini betul-betul apa yang dikatakan Al-Quran ini benar. Apakah kamu sudah merasakan masuk surga, padahal kamu belum mengalami orang-orang yang terdahulu yang mengalami cobaan dan ujian? Nah, itu begitu. Masa dumusarra'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Ini begitu. Di sini ala nasrullah qarib sudah, karena sudah berbagai macam cobaan itu dialami. Tetapi begini Pak Wahidan, jangan sampai kemudian mengatakan sudah tidak ada ujian lagi, tidak ada ujian lagi, tidak ada cobaan lagi. Selalu ada cobaan, selalu ada. Di Gontor pun cobaan selalu ada. Di masa dulu Doro itu ada terus. Maka kita perlu menghadapi. Kita hadapi permasalahan itu dan kita selesaikan. Jangan sampai kita lari dari masalah, tetapi harus kita selesaikan masalah itu dengan menghadapi masalah itu. Kalau di Eropa, orang kena masalah itu lari dari masalah. Bagaimana? Minuman keras, sehingga teler, dan kemudian tidak sadar diri. Pada waktu tidak sadar diri itu, dia sudah lari daripada kesibukan, kesulitan. Tapi nanti setelah siuman, tentu masalah akan datang lagi dan tiba lagi, menggerus pemikiran lagi, dan juga menyakitkan jiwa lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Maka kita di dalam menghadapi kesulitan harus diselesaikan. Menyelesaikan masalah itu bisa dengan diselesaikan betul-betul. Ada menyelesaikan masalah itu dengan didiamkan, dibiarkan. Ada fitnah dari luar, nah, biar aja. Asal tidak itu masalah itu tidak menyangkut hukum, biarkan aja. Nanti akan berhenti sendiri. Jadi penyelesaian masalah adalah mendiamkan masalah. Itu akan busuk sendiri masalah itu dan tidak akan ada apa-apanya. Maka di dalam menyelesaikan masalah seperti itu kita harus bisa menempatkan diri ini menghadapi masalah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Pesan kita jangan sampai masalah dipecahkan. Karena kalau masalah dipecahkan itu jadi satu masalah pecah menjadi dua menjadi empat, masih banyak, malah banyak lagi masalah. Maka selesaikan masalah itu. Itulah kira-kira yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Fatihah.
Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ta'ala 'ala kulli sahabati wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil zalimin. Fansurna 'alal qawmil munafiqin. Allahumma hadika kafaratal mubtadi'atal musyrikin ka'adatina. Allahumma saddid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa aqim fi qulubihim nuran fa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana hukman wa hikmatan shalihin wa ja'alna min sanasikum akhirin wa ja'alna min warathati jannatil 'alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.